Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan online atau tutor online mata kuliah penganggaran. Masih dengan saya tutor Inyoman Suarmita. Jadi tidak terasa kita sudah masuk atau memasuki minggu ke-6 di kegiatan tutorial online mata kuliah penganggaran. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai anggaran operasional pusat biaya standar. Jadi apa itu anggaran operasional? Teman-teman mahasiswa sudah mengetahui bersama bahwa anggaran operasional adalah anggaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai atau membiayai kegiatan sehari-hari perusahaan. Bisa itu anggaran untuk bagian produksi, pemasaran, kemudian penjualan, dan lain sebagainya. Nah, anggaran operasional ini sangat penting sekali keberadaannya dalam organisasi untuk menjamin kelancaran kegiatan perusahaan tersebut, baik dalam memproduksi barang dan jasa ataupun dalam mendistribusikan produk yang telah diproduksi sehingga sampai ke tangan konsumen. Nah, demikian untuk anggaran operasional. Selanjutnya di dalam suatu biaya atau anggaran yang terkait dengan anggaran memproduksi barang dan jasa, kita bisa bedakan menjadi 3 ya mahasiswa semuanya. Ada anggaran biaya bahan baku, kemudian anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead. Nah, itu yang akan kita bahas di sini tentang keterkaitan bagaimana penentuan cost produk dari barang yang dihasilkan. Jadi untuk biaya bahan itu yang bersifat langsung sama dengan biaya tenaga kerja langsung, itu adalah biaya yang memang diperlukan secara langsung ya untuk menunjang suatu produksi baik barang maupun jasa. Nah, yang di sini yang akan kita bahas yaitu bagaimana kita bisa mengklasifikasikan adanya satu biaya lagi, yaitu biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik itulah biaya-biaya yang tidak mudah kita telusuri ke dalam suatu produk yang dihasilkan. Nah, contohnya seperti biaya penyusutan atau depresiasi pabrik, kemudian biaya tenaga keamanan di pabrik tersebut, kemudian baik biaya tenaga kerja tidak langsung seperti mandor yang bertugas untuk mengawasi tenaga kerja yang bekerja dalam menghasilkan produk, dan lain sebagainya yang tentunya sifatnya tidak langsung atau tidak bisa kita telusuri langsung ke dalam produk. Nah, untuk itu kita membutuhkan estimasi ataupun suatu metode yang mampu untuk menentukan tarif dari biaya overhead pabrik tersebut. Nah, itu secara umum tentang bagaimana anggaran operasional itu mampu kita jadikan sebagai pusat biaya standar. Nah, dalam pertemuan ke-6 ini adapun tujuan yang ingin kita capai setelah kita ataupun setelah teman-teman mengikuti tutorial online, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar anggaran biaya produksi seperti yang sudah tadi kita bahas. Kemudian berikutnya, mahasiswa mampu memahami penggunaan biaya standar untuk penganggaran biaya produksi. Jadi kita mampu menggunakan atau menghitung berapa biaya standar yang kita gunakan untuk penganggaran biaya produksi, sehingga perusahaan tersebut dalam menghasilkan produk itu bisa menentukan berapa harga jual untuk produk tersebut sehingga diperoleh titik break even point atau BEP yang berada pada titik impas, di mana antara biaya yang dikeluarkan sama dengan harga jual produk tersebut. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan komponen-komponen biaya produksi. Kemudian mahasiswa menyusun berbagai schedule dan rencana yang mendukung proses penentuan anggaran biaya produksi. Kemudian tujuan berikutnya, mahasiswa mampu menyusun anggaran fleksibel yang diterapkan untuk anggaran biaya produksi. Jadi anggaran fleksibel itu tentunya sesuai dengan keadaan ataupun kegiatan produksi yang secara kenyataannya mampu untuk kita produksi. Kemudian mahasiswa mampu menyusun anggaran setiap komponen yang membentuk anggaran biaya produksi, serta mahasiswa dapat menentukan biaya produksi dalam 1 tahun anggaran ketika terdapat barang dalam proses di awal dan di akhir tahun. Itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah
kita mempelajari materi tentang anggaran operasional pusat biaya standar. Nah, di pertemuan ke-6 ini seperti biasa akan ada tugas diskusi ya. Silakan rekan-rekan mahasiswa untuk mengerjakan tugas diskusi tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan selalu melakukan rekam kehadiran pada saat teman-teman mengakses tutorial online mata kuliah penganggaran ini. Kemudian untuk materi-materi silakan teman-teman bisa di-download di e-learning.ut.ac.id. Kemudian di modul penganggaran juga teman-teman bisa pelajari materinya. Kemudian bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan materi tentang anggaran operasional biaya standar ini, pusat biaya standar, silakan teman-teman bisa pelajari secara mandiri. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-6 ini. Tetap semangat, tetap teman-teman rajin untuk mengakses dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di e-learning, sehingga nanti nilai teman-teman akan menjadi maksimal dan bisa membantu teman-teman pada saat ujian nanti. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.